Shalom, Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita sudah di dalam rumah Tuhan. Jangan sia-siakan lagi Bapak Ibu Saudara saat kita ada di dalam rumah Tuhan. Karena di dalam hadiratnya ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan baru. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam penyembahan dan pujian, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik dan sangat baik, yang kami kenal dan sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, pemeliharaanmu, penyertaanmu dalam hidup kami sampai hari ini sungguh sangat luar biasa Tuhan. Tuhan, kami ada di dalam hadirat-Mu, kami ingin memberikan pujian, syukur kami di hadapan-Mu, dan hati kami untuk kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan kami menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi.
bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Yesus Raja kami, layak dimuliakan, layak ditinggikan. Sebab Engkau besar, sebab Engkau hebat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, ditinggikan, diagungkan. Namamu ajaib Tuhan, namamu ajaib Yesus, namamu ajaib. Haleluya, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Kau layak ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya, kan dirimu mengatasi langit. Saudara Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan, mengatasi tinggikan namamu Yesus, tinggikan dirimu. Haleluya, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Langit, kemuliaanmu, kemuliaanmu Tuhan.
dahsyat Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Sungguh hanya Engkau layak ditinggikan dan dimuliakan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan lebih lagi memuliakan nama Tuhan dengan hati kami yang lebih bersuka cita lagi, dengan lebih bersyukur lagi di hadapan-Mu Tuhan. Urapi kami semua, sehingga pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga hari ini kami benar-benar bersuka cita bertemu dengan Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji-Mu. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Kita semua sudah berkeringat Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi dengan pakai masker ini, tapi saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita.
Saat wajah kita sukacita memuji Tuhan, berkat Tuhan terus dicurahkan bagi kehidupan kita. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kita akan naikkan pujian Jadi Sepertimu. Haleluya. Sambil mempersiapkan diri kita untuk terima firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di saat pandemi ini, kita anak-anak Tuhan dituntut untuk menjadi terang dan garam. Mungkin di luar sana orang-orang tidak percaya, ketakutan, khawatir tentang kehidupan. Tapi kita anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Kita mau sama seperti Yesus. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan, menyembuhkan yang sakit, memberi penghiburan mereka yang mengalami kesesakan. Kita pun juga dituntut untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, agar melalui kehidupan kita, Yesus yang telah mati bagi kita timbul, nampak, citra Kristus terlihat dalam kehidupan kita. Kita mau jadi seperti Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya, Yesus. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu seperti-Mu. Haleluya Tuhan, inilah menjadi kerinduan kami ya Bapa. Kami mau seperti Engkau Yesus, yang memiliki mata yang penuh kasih untuk setiap umat manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, untuk sama seperti Yesus, setulus salib-Mu, seputih kasih-Mu Tuhan, seputih hati-Mu Tuhan. Mata yang penuh kasih kepada sesama kami Tuhan. Biarlah kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, gambaran Kristus, citra Kristus semakin nampak dan kami semakin berkurang-kurang Tuhan. Kami rindu Tuhan, terus sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menikmati Tuhan lagi melalui firman yang diberitakan oleh Ibu Gembala. Mari Tuhan, urapi kami, urapi Ibu Gembala Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan Ibu Gembala, sehingga firman yang diberitakan adalah kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami hidup makin hari makin sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap, kami sambut firman-Mu saat ini. Inilah doa kami, dengan ucapan syukur dan terima kasih, kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Tuhan, kita yang percaya sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Selamat kembali baik saudara. Firman Tuhan hari ini dilayani Ibu Gembala, waktu dan saya serahkan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengar nggak saya pakai masker? Dengar? Dengar ya? Haleluya. Kita akan belajar ya firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Daniel 1 ayat 6 sampai 7. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar tentang Daniel, ya. Daniel itu artinya Tuhan adalah hakimku, ya. Jemaat, kalau kita baca di dalam Daniel 2 ayat 4, 6, 47, Daniel 2 ayat 4, 6, 47. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Jemaat dikasihi Tuhan, Daniel ini asalnya dia adalah dari keluarga bangsawan, mungkin dari keluarga masih ada bau-bau raja gitu ya. Dia bukan sembarangan pemuda, dan dia punya teman, 3 teman, Sadrak, Mesak, Abednego, dan mereka punya satu visi yang sama, ya, kerohanian yang sama gitu. Jadi mereka itu punya satu roh yang sama. Berteman tuh harusnya begitu. Saya senang satu kali, ya saya ini biasanya kalau Ken tuh gini, Ken makan, satu kali. Sulit ngejakkan makan. Ken makan 2 kali. Kadang wis gergeten sampai ke 4-5 kali saya buang sakit-sakit tak tenagaku. Ken makan gitu. Baru dia keluar makan. Ya. Saya lama-lama sampai gini, terus yakin, Ma, kan itu jadi gegeri lama sakno. Ya kasihan katanya. Gemes tidak didengarin. Bukan saya saja, Jaselin juga, papai ya, sampai jerit. Satu kali itu Tuhan kasih kesempatan saya itu di kamarnya sama dia berdua. Lalu dia cerita, dia curhat, si Ken curhat, ya. Gimana dia punya temanku gitu-gitu aja amal, suka omong-omong yang enggak berguna gini-gini. Saya dengarkan, oh ya Ken, ya. Saya cuma punya teman satu itu anaknya pendeta. Yang lainnya itu juga ada anak pendeta, tapi omongannya itu jelek. Yang ini anak pendeta, tapi omongannya bagus. Yang ama bilang, kan itu dari luar pulau ya. Nah itu anak itu, saya lupa namanya. Saya senang berteman sama dia, karena dia kalau ngomong tuh ngomong yang rohani gitu ya. Jadi dia cocok. Saya gini, anak ini diam-diam sekalipun menjengkelkan, padahal dia tuh anak yang baik, ya. Dia bisa tahu teman yang mana yang jelek, teman mana yang rohani, ya. Dia suka kumpul sama teman yang rohani, ya kan. Kamu harus berteman, harus dijaga, ya. Jaga teman yang baik. Kalau yang baik kamu teman sama dia, ya. Curhat sama teman yang baik, gak apa-apa. Ya ama, aku suka sama dia, curhat, ya. Curhat tentang teman-temannya. Jemaat yang dikasih, Daniel itu juga gitu, punya 3 teman, ya, teman yang imannya luar biasa, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, mereka itu dikasih fasilitas sama raja, diistimewakan, ya, di antara semua budak-budak itu mereka diistimewakan, ya. Jadi budak-budak yang lain mungkin dia juga heran, mungkin dia juga iri, ya. Kenapa? Makanan raja yang dikasihkan, makanannya budak itu kan gak karu-karuan, ya. Jemaat dikasih Tuhan, tentunya yang lainnya iri. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego itu diistimewakan? Tetapi mereka tidak tergiur, mereka tidak terpanah, mereka tidak tertarik dengan fasilitas dari Tuhan, dari raja itu, ya. Mereka tidak mau mengharamkan, mereka tetap makan yang kudus, tapi yang barang haram mereka tidak mau memakannya. Jemaat dikasih Tuhan, kita kalau lihat dari sini, Daniel ini luar biasa. Raja Nebukadnezar ini raja yang luar biasa pada itu. Nebukadnezar dipakai Tuhan, ya, punya wilayah jajahan yang begitu luas, ya. Banyak bangsa-bangsa itu
dijajah menjadi budaknya. Tapi di depannya Daniel, dia bisa menyembah Daniel, mengakui bahwa Allahnya orang Israel Allah yang luar biasa. Amin. Saya kagum dengan ini, ya. Sekalipun mungkin kita itu orang biasa, mungkin kita itu tidak pinter, yang kita hadapi, yang kumpulin dengan kita itu orang yang hebat-hebat, yang berkedudukan tinggi. Tapi kalau kita tempatkan Allah itu adalah hakimku, yang aku harus taati, yang aku harus takuti, yang aku harus tunduk. Saudara jangan takut, Tuhan pembelamu. Amin. Masa pandemi ini memangnya masa semua sulit, tapi engkau akan diistimewakan sama Tuhan, karena engkau itu adalah orang istimewa di hadapan Tuhan. Karena engkau menaruh Allah itu adalah hakim penghakimku. Saudara, seperti Daniel, raja loh bisa sembah, ngakui Daniel, engkau luar biasa. Sebab itu Daniel itu diberi sama Tuhan hikmat yang luar biasa. Amin. Kita sudah banyak belajar Daniel, tapi kita belajar lagi pagi hari ini tentang Daniel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikasih hikmat yang luar biasa. Waduh, kalau orang dapat hikmat Tuhan itu wah luar biasa. Ya, saya bilang sama Bapak Gembala, Pak, lu itu dikasih hikmat sama Tuhan luar biasa. Ya, kasih no aku apa hikmatmu, Pak? Aja dipedhewe. Iya penyakitku ya pinan. Bukan hikmatnya, kata penyakitku ya bilen katanya. Jemaat dikasih Tuhan. Orang tua kita itu memberikan kita nama, ya tergantung orang tua kita namanya apa. Daniel diberi kasih nama Daniel, Allah itu penghakimanku. Padahal Daniel ini diganti namanya sama Raja Belshazzar, tapi dia tetap pakai namanya, dia adalah Daniel. Dia ingin bahwa dia itu dekat sama Tuhan. Selalu Allah itu penghakimanku. Setiap kali dipanggil Daniel, dia ingat Allah itu penghakimanku. Amin. Jemaat, kita belajar lagi dalam Rut 1 ayat 1 sampai 3. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Sekarang kita belajar Elimelek. 2 minggu yang lalu saya sampaikan tentang keluarga Elimelek. Dan ini kita belajar lagi, biar Roh Kudus bukakan tentang Elimelek. Saudaraku, Elimelek itu artinya Allah adalah raja. Ya, Allah adalah raja. Kalau setiap kali Elimelek, Allah ada raja. Ya. Saudara, makanya nama itu penting. Amin. Lah, Elimelek ini kan namanya kan Allah adalah raja. Tapi kenyataannya dalam hidupnya dia tidak menempatkan Allah itu sebagai raja. Tidak. Dia hidup semuanya dia sendiri. Dia lihat ada kelaparan yang hebat, lalu dia cepat-cepat itu ya harta-hartanya diringkesi, harta-hartanya dikumpulkan, dia sama keluarganya dia pergi ke Moab. Jemaat, Moab itu daerahnya yang dibenci Tuhan. Moab itu orangnya penyembah berhala, makan makanan yang haram. Loh, kalau dia itu pergi, sudah ngambil keputusan pergi ke Moab, saudaraku, pasti dia kumpul sama orang Moab, ya, berbicara bahasa Moab, ya pasti dia itu makannya makanan Moab, ya, lah, tradisi-tradisi Moab itu yang dia pelajari, yang haram. Jemaat,
Daniel dan Elimelek ini sama-sama mengalami satu masalah yang besar dalam hidupnya. Kita semua itu mengalami masalah yang besar, pandemi. Kita semua mengalami pandemi yang sama, tapi kita harus tekun terus. Tadi saya ada 2 jemaat yang saya SWA, datang ke gereja. Lo ke gereja nggak mau datang takut. Lah pergi pasar, pergi mall apa ndak lebih serem tuh ke gereja. Di gereja ini pada mandi semua, cantik semua, lihat. Bersih, ya toh. Lah kalau di pasar itu, begitu gak ada tuh. Saya tuh kalau pergi Indomaret pulang rumah sudah mandi, saudara. Mandi keramas, ganti baju. Makanya kalau saya pergi Indomaret mikir dulu, beli apa, ini, gini. Gak gitu sudah cantik-cantik gini pergi Indomaret mandi, ganti baju, keramas, saudara. Itu maaf ya, yang di pasar itu tidak pakai gitu, tapi kok gak takut. Heran aku, gak takut mereka. Ya, kenapa ke gereja kok takut? Di gereja ada Tuhan, amin. Di gereja itu ada Tuhan, amin. Saudaraku, lalu kita datang ke gereja, kita beribadah kepada Tuhan. Ngapain takut? Pasti Tuhan lindungi, pasti Tuhan berkati. Saudara, Elimelek mengalami satu masalah kelaparan. Dia takut, dia lari dari hadirat Tuhan. Dia lari dari rumah Tuhan. Dia jadi orang kafir, dia jadi sama seperti orang Moab. Tuhan gak suka sehingga dia mati. 2 anaknya mati, saudara. Duh, sungguh sayang sekali Elimelek, ya. Daniel lain juga mengalami masalah seluruh keluarganya, saudara. Elimelek masih punya 2 anak laki-laki, 2 keturunan, tapi Tuhan ambil. Daniel tidak ada. Dari muda dia sudah dikebiri, dia sudah jadi sida-sida, tidak ada masa depannya. Saudara, keluarganya tidak tahu di mana. Bait Allah sudah hancur, ya. Negaranya, bangsanya sudah jadi budak semua. Tapi Daniel pegang satu Tuhan. Tuhan itulah penghakiman, amin. Tuhan itulah penghakimanku. Sebab itu Daniel diistimewakan sama Tuhan, diberkati dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Kita mau belajar seperti Daniel. Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin, jemaat. Tuhan lebih mencintai kasih setia, ya, daripada korban-korban. Jemaat, jangan sampai kita dinilai bahwa kasih setia kita itu seperti embun. Embun itu cuma sebentar saja, bukan langgeng. Jangan sampai kasih setia kepada Tuhan, kita ini kepada Tuhan itu cuma musim-musiman saja. Kalau lagi hati senang, berkatnya banyak, kasih setia kita kepada Tuhan nonjol. Kalau tidak ada berkatnya, kalau ada ngalami apa, kita sudah marah, ya, kita sudah protes, kita sudah mengeluh sama Tuhan. Jemaat, saya kasih satu kesaksian, ya.
Saya baca di WA itu. Waduh, saya baca, saya menjadi kesaksian bagi saya. Ada seorang ibu, dia itu di luar negeri, ya. Dia di luar negeri, dia belajar tentang kopi. Saya bingung, kopi itu ya apa, King? Kopi itu ya kopi, gula ya. Saya kalau minum kopi enggak pakai gula, jadi kopi pahit. Kopi kasih air panas, cukup, duduk diminum. Ya toh? Sudah toh? Kan gitu saja. Tapi ada tekniknya tiba kopi itu, saudara. Lalu dia itu pulang ke Cina, ke Shanghai. Dia buka kafe kopi. Buka kafe kopi, dia pakai nama kafe kopi Timur, Barat, Selatan, Utara. Enggak ada ya? Ada apa enggak? Kafe kopi atau apa? Toko atau restoran Timur, Barat, Timur, Barat, Utara, Selatan. Diwala-walik, pokoknya itu 4. Terus dia ditanya orang, kenapa kafemu itu kok nama itu? Iya, karena di Alkitab dikatakan, ya, Tuhan berjanji kepada Abraham, engkau lihat timur, barat, utara, selatan. Yang engkau lihat itu semua nanti aku berikan kepadamu. Dan aku pegang janji itu. Nanti orang yang minum di kafeku dari timur, barat, utara, selatan. Wah, luar biasa. Nyatanya sungguh, saudara. Wah, kafenya dia itu laris. Ya, orang dari timur, barat, utara, selatan datang minum di kafenya. Saudara, dia butuh pegawai. Tuhan, aku butuh pegawai. Tuhan kasih pegawai. Satu rombongan anak muda yang bisu dan tuli. Orang pakai pegawai yang tanpa cacat. Loh, ini pegawai bisu dan tuli, saudara. Dia enggak mau, Tuhan, kok bisu tuli toh Tuhan? Tuhan, terima mereka. Diterima, ya. Tapi nyatanya pegawai bisu tuli ini, saudaraku, mereka itu dengan tekun belajar gimana bisa membuat kopinya itu enak. Orang tuh kerasan minum kopi. Karena bisu tuli kan enggak rame, enggak gegeran. Gini ya bisu tuli ya. Enggak rame, diem. Lah yang minum kopi di situ tuh merasa tenang, senang. Karena bisu tuli, saudara, mereka kerja dengan sungguh-sungguh. Asalnya enggak diterima, mereka bilang, bos, terima kita tuh butuh pekerjaan, butuh makan ya bos, terima kita ya. Akhirnya diterima. Lah dengan susah payah mereka cari pekerjaan, diterima. Mereka kerja dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, saudara. Membuat kafe itu ternama, membuat kafe itu sampai laris. Sampai buka cabang. Satu pegawainya belajar lagi. Kopinya itu dia belajar dari Korea. Sekarang ini yang paling ngetop adalah Korea. Ya, saya bilang anak-anak muda sekarang itu harusnya belajar Mandarin. Ya, oh tante salah, anak muda sekarang ini belajar bukan Mandarin tapi Korea. Tak pikir iya bener. Cucuku lho teko bahasa Korea. Enggak bahasa ini hama, enggak go Korea apa gitu ya. Saudara, mereka bahasa Korea. Jemaat dikasih Tuhan, dia belajar di Korea. Lalu dia buka kafe di Korea. Laris, saudara. Lalu dia tunjukkan resepnya ke Shanghai. Dibuka lagi, laris, saudara. Artinya apa? Saya lihat cerita ini. Saudara, pakailah Alkitab. Percayalah Alkitab. Amin. Kalau engkau buka toko, pakai nama. Gak usah nama yang aneh-aneh. Gak usah nama seger waras, saudara. Tuhan pasti kasih kamu seger waras. Pakai apa yang janji Tuhan. Doa. Janji Tuhan yang akan memberikan kepadamu. Pakai itu. Haleluya. Saya dengar kesaksian ini. Jadi berkat buat saya. Memang sungguh Allah kita itu Allah yang hidup. Allah yang ajaib, Allah yang heran. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri. Puji Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan yang begitu luar biasa. Biarlah kita menjadi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego
yang terus dipakai Tuhan, meskipun dia tinggal di tempat bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang menyembah berhala, tetapi bahkan raja pun menyembah dia, mengakui bahwa Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Seperti hari ini kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kita di dalam keadaan kondisi apapun terpuruknya kita. Tetapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Nasihat firman begitu luar biasa pada kami hari ini Tuhan. Memberi kami kekuatan lagi, memberi kami iman lagi Tuhan. Pengharapan yang baru bagimu Tuhan. Apapun masalah kami, apapun kondisi kami yang saat ini, kondisi yang menakutkan, mengkhawatirkan, tetapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan terus dalam setiap perkara pergumulan yang kami lalui hari ini Tuhan. Karena Engkau selalu memelihara kami. Jika Tuhan memberikan kami hidup hari ini, Tuhan pasti memelihara kami dengan begitu limpahnya. Terima kasih, berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati dengan kesehatan yang luar biasa, hikmat marifat-Mu Tuhan, Kau tambahkan. Kuasa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan beliau Tuhan. Sehingga saat beliau nanti memberitakan firman-Mu lagi, itulah isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur, kami akan doa ini. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, kita pujikan. Kuasa-Mu terlebih besar, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Kita ada Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, hidupku. Oleh kemurahan-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus sudah memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader, memberkati yang ministry. Memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini.
dengan berkat-berkat yang terbaik. Begitupun juga bagi jemaat yang beribadah melalui live. Tuhan, semua umat-Mu Engkau berkati iman rohani mereka, supaya mereka memiliki pertumbuhan iman rohani yang baik, dan nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan, dan dimasyurkan. Tuhan, Engkau berkati umat-Mu. Jauhkan mereka dari segala malapetaka. Jauhkan dari Tuhan orang-orang jahat. Khususnya Engkau jauhkan dari virus corona. Berkati umat-Mu, sertai umat-Mu Tuhan. Tuhan, supaya mereka boleh merasakan cinta kasih-Mu yang sempurna, berkat-berkat-Mu yang limpah. Engkau nyatakan atas kehidupan umat-Mu. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar.